Hai, belajar lagi bersama Kak Dori. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe gratis. Teorema Pitagoras. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Teorema Pitagoras ada di pelajaran kelas 8 semester 2. Kita perhatikan gambar yang ke-1 ini. Pada gambar yang ke-1 ini, sisi miringnya adalah AB. AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah AC dan CB. AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Untuk mengetahui yang mana sisi miring dan yang mana sisi tegaknya, kita perhatikan gambar yang kedua ini. Sisi miring adalah dapat terlihat jelas sisi miring, yaitu garis yang berada di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya adalah C, berarti sisi miringnya yang ini kita buat C kecil. C kecil. Sisi tegaknya kita perhatikan. Sudut B ini merupakan sudut lancip. Di depan sudut B adalah B. Kita buat B kecil. Yang ini, yang A, di depan huruf A adalah A kecil. Jadi BC dapat kita sebut sebagai A kecil. Jadi teorema Pitagorasnya bisa kita buat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada sisi miring, A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau yang ditanya A, kita buat di sini A kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang atau sisi miring dikurang sisi yang terkecil, sisi yang terpendek. Sisi terpanjangnya C. C kuadrat dikurang sisi yang terpendeknya adalah B. B kuadrat. Kalau yang ditanya B, kita buat B kuadrat sama dengan, kita perhatikan B kuadrat, sisi yang terpanjang adalah sisi C. C kuadrat dikurang sisi yang terpendek adalah sisi A. A kuadrat. Jadi, bisa adik-adik ingat kalau ditambah hanya pada bagian sisi miringnya saja. Sisi miring atau sisi terpanjang disebut sebagai hipotenusa. Kita buat di sini. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Bisa kita sebut juga sebagai hipotenusa. Hipotenusa. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke latihan-latihan soalnya. Kita akan lanjut ke latihan-latihan soalnya. Soal yang pertama, kita perhatikan di sini ada sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku adalah sudut C. Sudut
C disebut sebagai sisi miring. Sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa. Jadi, di sini sisi miringnya adalah 13. X adalah sisi tegaknya, 5 adalah sisi tegaknya. Untuk menentukan nilai X, kita buat di sini. Jawab X kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang dikurang sisi yang terpendek. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. X merupakan sisi tegaknya dan 5 merupakan sisi tegaknya. Karena yang ditanya adalah sisi tegaknya, maka kita gunakan rumus pengurangan. Kalau pertambahan hanya untuk sisi miringnya saja atau sisi terpanjang. Lanjut, X kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 dikurang 5 kuadrat 25. X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar 144. X sama dengan 12. Jadi, nilai X adalah 12. Lanjut ke soal nomor 2. Kita perhatikan gambar nomor 2 ini. Hipotenusanya adalah yang berada di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya ini, jadi yang berada di depan sudut siku-siku adalah ini. Jadi, X ini kita sebut sebagai hipotenusa. Atau sisi miring. Karena sisi miring, maka kita gunakan rumus yang ini. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat 225. 225 ditambah 12 kuadrat 144. X kuadrat sama dengan 369. X sama dengan, kita perhatikan di sini kuadrat, lawan kuadrat adalah akar. Untuk menentukan nilai X, kita akarkan akar 369. Untuk mencari nilai akar, kita bisa dengan cara seperti ini. Kita akarkan akar 369. Kita hitung. Di sini kan ada 3 digit angka. Kita hitung dari belakang, 1, 2, titik. 1, 2 titik. Jadi kita buat di sini berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 3. Angka kembar. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 3. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Jadi yang mendekati 3 adalah 1. 1 kali 1, 1. Kita kurangkan. 3 kurang 1, 2. 2. Lalu kita turunkan 69 ini. 69. Yang ini kita tambahkan. 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 strip kali strip sama dengan yang mendekati 269. Kita hitung. Yang di belakangnya 9 adalah 3. Kita coba dulu 3.
23 kali 3. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. Masih jauh? Kita coba 7. 27 kali 7. 7 kali 7, 49, simpen 4. 2 kali 7, 14, tambah 4, 18. Masih jauh? Kita coba 9. 2, 9, 9. 9 kali 9, 81, simpen 8. 2 kali 9, 18 ditambah 8, 26. Jadi yang mendekati adalah 29 kali 9. Kita buat di sini 29 kali 9. Hasilnya 261. Kita kurangkan. Kita hapus dulu. (269) dikurang 261, 8. Jangan lupa yang ininya kita tambahkan di atas 1 dan 9. 19. Karena masih ada sisa 8, sedangkan di sininya telah habis, angkanya tidak ada lagi, maka kita akan jadikan bilangan desimal. Kita buat di sini koma. Dan di sini kita tambahkan 02. Lanjut, 29 ditambah 9. 38 strip kali strip yang hasilnya mendekati 800. Kita coba 2. 382 kali 2. 2 kali 2, 4. 8 kali 2, 16. Simpen 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Coba lagi. 383 kali 3. 3 kali 3, 9. 8 kali 3, 24. 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. Jadi yang mendekati sama 800 adalah 764. Kita buat di sini 382 dikali 2. Hasilnya 764. Kita kurangkan. 800 dikurang 764, 36. Jangan lupa kita tambahkan 2 di atas ini. Dan seterusnya. Buat 0. 0-nya sebanyak 2 kali. Dan yang ini kita tambahkan. Jadi X sama dengan 19,2. Akar 369 adalah 19,2. Dalam menentukan nilai akar, menyederhanakan akar, kita bisa caranya seperti ini, bisa juga menggunakan pohon faktor. 369 merupakan kelipatan 3. Kita bagi 3. 369 dibagi 3, 123. 123 merupakan kelipatan 3. Jadi kita bagi 3 lagi. 41. Di sini 3-nya sebanyak 2 kali, bisa kita jadikan bilangan kuadrat 9. Jadi X kita buat di sini. X sama dengan akar
9 dikali 41. Karena perkalian, akarnya boleh kita pisahkan. X sama dengan akar 9 dikali akar 41. X sama dengan akar 9, 3 dikali akar 41. Jadi jawabannya bisa X sama dengan 3 akar 41. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sisi miring atau hipotenusa yang berada pada di depan sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku. Jadi 8 ini merupakan hipotenusa. Untuk menentukan nilai X kuadrat sama dengan, maka sisi miringnya kita kurangkan dengan sisi yang lainnya. 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 dikurang 6 kuadrat 36. X kuadrat sama dengan 28. X sama dengan akar 28. Kita akan mensederhanakan bentuk akar. X sama dengan akar 28 merupakan perkalian 4 dan 7. 4 kali 7, 28. Kita buat 4 dikali 7. X sama dengan akar 4, 2, akar 7. Akar 7-nya tetap, kita buat akar 7. Kita akan lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Soal yang terakhir, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Siku-siku di B. Dengan panjang AC sama dengan 40 cm. Jadi AC-nya 40 cm. Kita buat 40 cm. Dan BC sama dengan 24 cm. BC 24 cm. Titik D terletak pada AB. Terletak pada AB. Sedemikian sehingga CD sama dengan 25 cm. 25 cm. Berapakah panjang AD? Yang ditanya adalah AD yang ini. Kita perhatikan sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Di sini ada 2 segitiga siku-siku. Yang pertama adalah segitiga ABC. Kita tulis yang pertama segitiga ABC. ABC. Siku-sikunya di B. Jadi di depan sudut siku-siku, yang ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Jadi untuk menentukan AB adalah sisi tegaknya. Kita buat di sini AB kuadrat sama dengan sisi miring dikurang sisi yang lainnya. AC kuadrat dikurang BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan AC. AC-nya 40 cm.
Kita buat 40 cm pangkat 2 dikurang BC. BC-nya 24 cm. 24 cm pangkat 2. AB kuadrat sama dengan 40 cm dikuadratkan. 40 kuadrat adalah 1600. Kita buat di sini 1600 cm kuadrat dikurang 24 kuadrat, hasilnya 576. 576 cm pangkat 2. AB kuadrat sama dengan 1600 dikurang 576. 1024 cm pangkat 2. AB sama dengan akar 1024 cm pangkat 2. AB sama dengan 32 cm. Kita memperoleh AB-nya 32 cm. Kita tulis dari sini sampai ke sini adalah 32 cm. Kita akan menentukan BD segitiga yang kedua. Kita tulis di sini yang kedua. Segitiga yang kedua adalah DBC. DBC, di mana siku-sikunya di B. Segitiga DBC. Kita perhatikan, di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi 25 cm merupakan sisi miring. BD atau DB adalah sisi tegaknya. Maka kita gunakan rumus yang ini. Kita kurangkan. BD kuadrat sama dengan CD, sisi miringnya, CD kuadrat dikurang BC kuadrat. BC kuadrat. BD kuadrat sama dengan CD-nya 25 cm. 25 cm dikuadratkan dikurang 24 cm dikuadratkan. BD sama dengan 25 cm dikuadratkan 625 cm kuadrat dikurang 24 cm dikuadratkan, hasilnya 576 cm kuadrat. BD kuadrat sama dengan, kita kurangkan, hasilnya 49 cm pangkat 2. BD sama dengan akar 49 cm pangkat 2. BD sama dengan 7 cm. Kita memperoleh BD-nya 7. Jadi kita tulis di sini 7 cm. Untuk menentukan AD, panjang AD, kita kurangkan AB dikurang DB. Hasilnya 25 cm. Kita tulis
32 cm dikurang 7 cm sama dengan 25 cm. Panjang AD adalah 25 cm. Oke semuanya, kita telah mempelajari 4 soal. Semoga dari 4 soal yang Kak Dori jelaskan dapat adik-adik mengerti dan pahami. Dalam pengerjaan Pitagoras pada segitiga siku-siku, yang kita perhatikan adalah sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Oke semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe gratis. Terima kasih. Bye-bye.